بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Karena telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kalian menghitung, mengira nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka satu fakta yang harus kita akui kebenarannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Mengapa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala hadir di setiap desah nafas kita. Nikmat Allah ada di setiap detak jantung kita. Bahkan nikmat Allah selalu menyertai kita di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Belum lagi kita mensyukuri satu nikmat, nikmat yang lain datang dalam kehidupan kita. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jelas menampakkan bahwa Ia adalah Al-Wadud, yang Maha mencintai, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dan kasih sayang Allah itu terasa di pagi hari ini, di subuh hari ini, tatkala Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sebagai seorang hamba, hamba yang beriman, hamba yang masih diberikan nikmat Islam. Karenanya kita katakan asbahna ala fitratil Islam, bahwa di subuh hari ini kita masih dalam keadaan fitrah kita sebagai seorang muslim. Karenanya kita berusaha untuk menjaga, merawat, memelihara, membela, mempertahankan nikmat iman dan Islam yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir daripada kehidupan kita. Dan pertemuan kita di pagi hari ini menjadi salah satu cara, sebab untuk mendapatkan penjagaan iman dan Islam dari Allah Azza wa Jalla. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas beberapa wasiat. Dan salah satu wasiat Nabi Muhammad kepadanya adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah di sini adalah menjaga syariat Allah dengan menjalankan perintahnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga din agama dengan cara apa? Menuntut ilmu. Karenanya insyaallah taala lewat wasilah menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menjaga harta benda kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita. Dan yang paling penting kita harapkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla adalah din, agama yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita semua. Karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan, mengokohkan hati kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Islam, istiqamah menjalankan syariat Islam semampu kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan beban taklif syariat kepada hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, maka jauhilah. Jadi terhadap larangan tidak ada toleransi. Ya, selain daripada kita berusaha untuk menjauhinya, jangankan untuk melaksanakannya, melakukannya, mendekatinya saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Namun lihat terhadap perintah, wa ma amartukum bih, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangi, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Karenanya Allah Azza wa Jalla yang dengan kebijaksanaannya selalu menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang syariatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada kita tentang syariat Islam. Wa ma alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah atas kalian di dalam agama ini sesuatu yang susah untuk dilaksanakan. Yang menjadikan syariat Islam itu menjadi susah adalah diri kita sendiri yang memiliki pandangan yang sempit terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan untuk memudahkan segala urusan manusia, untuk membawa kepada kemaslahatan, mencegah dari kemudaratan. Karenanya siapapun yang istiqamah menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupannya, menjaga keluarganya, menjaga agama yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepadanya. Salat dan salam selalu kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai model dalam kehidupan kita, contoh, uswah, teladan. Dan Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah, utusan Allah yang kita kemudian berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karenanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di mana? Di surga Allah tabaraka wa taala. Betapa banyak jalan bagi kita untuk mendapatkan kesempatan membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Asalkan kita punya keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk apa? Menegakkan sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Rasul. Sekecil apapun sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah amalan yang disebutkan oleh Rasul kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Anas bin Malik adalah khadim, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di suatu hari Rasul pernah berwasiat kepada Anas bin Malik radhiyallahu an tentang sebuah amalan, di mana di ujung dari pernyataan Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik, Rasul menyebutkan turafiquni fil jannah, yang dengan amalan itu, wahai Anas, turafiquni fil jannah, engkau akan menemaniku di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang barangkali selama ini kita menganggapnya sederhana, Bapak Ibu. Amalan yang barangkali selama ini kita menganggapnya sebuah amalan yang sepele, tapi insya-Allah taala amalan ini sudah biasa kita lakukan. Namun tahukah kita bahwa di sebalik amalan ini terdapat sebuah fadilah, keutamaan yang jika kita lakukan karena mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata amalan ini menyebabkan insya-Allah taala kita akan bisa menemani, mendampingi, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amalan apakah itu? Anas bin Malik yang kemudian mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu wakkiril kabira warhamis saghira. Wakkiril kabira
warhamis saghira turafiquni fil jannah, kata Rasul. Wahai Anas, hendaklah engkau menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, maka dengannya insyaallah engkau akan menemaniku di mana, di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan, kata Nabi. Jangan engkau sepelekan minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Meskipun dalam pandangan kita kebaikan itu kecil, kebaikan itu sederhana, kebaikan itu sepele, tapi Rasul mewasiatkan la tahqiranna. Jangan kau remehkan, jangan kau sepelekan. Dalam sebuah keterangan di dalam kitab Subulus Salam, di mana kitab ini mensyarah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terdapat bab adab, dan salah satu hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabul adab ini adalah tentang hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, kata Rasul. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan salah satu hak yang harus kita tunaikan, hak persaudaraan yang harus kita tunaikan adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika saudaramu itu bersin, lalu dia bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka fashammithu, iringi, bersin dan hamdalahnya dengan doa, yarhamukallah. Pernah dikisahkan tentang seorang imamul hadis, yaitu Abu Daud, di mana Abu Daud dikenal sebagai seorang imamul hadis, ulama hadis, dan dia memiliki kitab termasuk di antara al-kutub as-sittah. Al-kutub as-sittah adalah istilah untuk kitab 6 kitab hadis yang mu'tamad, 6 kitab hadis yang diakui dan direkomendasikan untuk merujuk kepada kitab-kitab ini. Selain daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Ibni Majah, dan Sunan An-Nasai. Dan salah satunya tadi Abi Daud. Imam Abu Daud selain daripada ia adalah orang yang sangat berusaha untuk menjaga, merawat, memelihara, menghafalkan hadis Rasulullah SAW, dia juga adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sekecil apapun sunnah itu. Dikisahkan tentang Abi Daud ini Bapak Ibu sekalian, tatkala ia sedang yarkab as-safinah, dia menaiki sebuah as-safinah. Safinah adalah kapal. Sebagaimana yang kita ketahui, kapal ini yang memiliki tingkat 1, tingkat 2, atau dek 1, dek 2, dek 3, dan seterusnya. Dan pada saat ia sedang yarkab as-safinah, yang menaiki kapal ini, dia berada di dek bawah. Lalu dia mendengar ada orang yang bersin di dek atas, di tingkat atas Bapak Ibu. Dan orang yang bersin ini mengucapkan hamdalah. Lalu Abu Daud naik ke atas untuk menghampiri orang yang bersin tadi, untuk sekedar mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Yarhamukallah. Dia harus naik ke atas tingkat Bapak Ibu, naik ke atas kapal untuk sekedar mengucapkan yarhamukallah, karena dia ingin mentatbiq, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Lalu turun dia lagi ke tempatnya setelah dia mentashmid orang yang bersin tadi. Lalu apa kesaksian orang-orang yang ada di atas kapal itu setelah Abu Daud mengamalkan amalan sederhana ini Bapak Ibu sekalian? Setiap penumpang yang menaiki kapal tersebut terdengar menggema di telinga mereka sebuah suara yang mengatakan, Inna Aba Daud ishtaral jannata minallahi badran. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kira-kira dari amalan mana Bapak Ibu sekalian? Dari amalan mana keutamaan ini datang? Namun yang jelas, suara ini menggema di telinga para penumpang kapal setelah Abu Daud mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu mentashmid orang bersin tadi, mendoakan orang yang bersin tadi dengan ucapan yarhamukallah. Subhanallah. Dari sebuah amalan yang sederhana, dari sebuah amalan yang dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi ketika dilakukan dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, bisa jadi hal-hal sederhana inilah yang menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karenanya sekali lagi, jangan pernah remehkan, sepelekan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita belum bisa melaksanakannya, kalaupun kita belum bisa melakukannya, setidaknya kita tidak meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Dan alangkah banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali lebih daripada 1001 sunnah yang bisa kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah kita berusaha untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah Rasul SAW, dengan berselawat kepadanya, menyampaikan salam kepadanya. Dan harapan dari itu semua kelak kita insyaAllah ta'ala akan menjadi bagian yang akan membersamai Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling kita harapkan, kita akan bermajlis di majlis Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang akan paling dekat denganku kelak majlisnya nanti di hari kiamat, kata Rasul, adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Tentunya standar akhlak yang baik adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita berusaha untuk menghiasi diri kita, kepribadian kita dengan akhlak Rasul alaihi salatu wasallam, yang dengan itu semua insyaallah terdapat keutamaan, keistimewaan, fadilah yang begitu sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan di pagi hari ini insyaallah taala kita akan bermajlis di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan duduk bersama, mendengarkan, membahas, mengkaji terkait dengan sunnah yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terhadap sunnah Nabi Muhammad alaihi wasallam kita berusaha untuk berpegang teguh dengannya. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kalian istiqamah di atas sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha, gigitlah oleh kalian sunnahku itu dengan apa? Bin nawajis, dengan gigi geraham. Sebuah perumpamaan yang begitu sangat indah dari Rasulullah SAW menunjukkan keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi Muhammad. Karena dalam hadis ini Rasul memerintahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad seperti halnya kita menggigit dengan gigi geraham. Apa maksudnya? Ya, gigit dengan gigi geraham adalah pegang dengan pegangan yang sangat erat, dengan pegangan yang sangat kuat. Jangan pernah lepaskan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Karena melepaskan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sama saja kita melepaskan agama dalam kehidupan kita. Karenanya kita berusaha tatkala kita telah mengetahui tentang sebuah hadis, sunnah yang telah diwariskan oleh Rasul, kita berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk mengamalkannya, dan alangkah indahnya kita juga berusaha untuk mendakwahkannya. Karena kalau kita lihat dulu bagaimana para sahabat Rasulullah SAW semangat mereka untuk nasrul sunnah, nasrul ilmi, menyebarkan sunnah, menyebarkan ilmu, begitu sangat dahsyat. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasul, baru saja masuk Islam dan satu-satunya ilmu yang dia ketahui tentang dalam agama Islam adalah syahadat. Syahadat. Dengan modal syahadat itu dia berdakwah. Di mana? Di dekat Ka'bah. Tengah orang-orang kemudian sedang menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Abu Dzar tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut di dalam dirinya, dia dikumandangkan syahadat di hadapan orang-orang yang sedang menyembah berhala, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dia harus menerima pukulan dari orang-orang yang sedang menyembah berhala itu. Meskipun dia harus pingsan, lalu kemudian bangun dari pingsannya, dia kembali mengucapkan syahadatain. Setelah itu dia dipukul lagi sampai dia pingsan. Baru orang menyadari bahwa dia adalah Abu Dzar. Dan Abu Dzar ini dari bangsa Ghifar. Dan mereka tahu bahwa bangsa Ghifar ini adalah bangsa yang paling ditakuti oleh kaum Quraisy. Kenapa? Karena bangsa Ghifar ini dikenal sebagai bangsa yang merampok, Bapak Ibu. Bangsa yang kemudian mencegat kafilah dagang, dan mereka adalah kafilah dagang. Tatkala mereka mengetahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini dari bangsa Ghifar, baru mereka tidak berani menyentuh Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Tapi kita melihat bahwa semangat dia berdakwah, semangat dia menyampaikan ilmu yang dia ketahui begitu sangat dahsyat. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini dia masuk Islam, besok dia mengislamkan 7 orang, Bapak Ibu. Hari ini dia masuk Islam, besok dia telah menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan lihat orang-orang yang menjadi jalan hidayah oleh Abu Bakar As-Siddiq, mereka rata-rata termasuk di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga Allah Subhanahu. Karenanya semangat kita untuk mensolehkan diri kita juga harus dibarengi dengan semangat kita untuk mensolehkan orang lain. Dalam sebuah kaidah dakwah dikatakan, aslih nafsaka wad'u ghairak. Perbaiki dirimu, namun di saat yang sama ajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki diri. Jadi jangan sampai ada di dalam diri kita yang penting diri saya yang soleh, yang penting diri saya yang baik, yang lain nggak baik terserah. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena kewajiban dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban untuk menyampaikan dakwah Islam adalah kewajiban setiap muslim. Berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala? Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebuah paket komplit disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal 'ashr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, la di sini adalah harfut taukid, huruf yang menunjukkan penekanan, artinya benar-benar. Innal insana diawali dari kata inna juga harfut taukid, ya, kata yang menunjukkan penekanan, ya, untuk menegaskan sesungguhnya manusia, la benar-benar, berarti ada dua penekanan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Wa manusia itu sesungguhnya benar-benar berada dalam kerugian. Jadi umumnya manusia merugi, tapi ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali siapa yang tidak merugi. Artinya siapa yang beruntung dari kalangan manusia? Satu adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, ya, setiap kata itu memiliki makna. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung antara iman dengan amal saleh, yang digunakan oleh Allah Azza Jalla waw. Waw ini adalah harful wasl, kata sambung. Artinya, ya, bukan sesuatu yang dipisahkan. Kecuali orang-orang yang beriman. Cukup beriman? Tidak. Tapi orang yang beriman ini juga wa amilus salihat, mereka beramal saleh. Jadi tidak hanya cukup keyakinan, tapi keimanan ini berbuah amal saleh. Tapi apakah hanya iman dan amal saleh saja cukup untuk menjadi orang yang beruntung? Tidak. Allah masih melanjutkan, wa tawasaw bil haq. Allah masih menggunakan kata waw, harful wasl, kata sambung Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang tawasaw, saling nasihat menasihati dalam apa? Kebenaran. Apa kebenaran al-Islam? Artinya mendakwahkan Islam. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kewajiban berdakwah ini adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban untuk mengajak orang lain kepada al-haq adalah kewajiban setiap muslim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memiliki apa? Untuk memiliki, ya, sensitivitas terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Kalaulah sensitivitas ini tidak dimiliki oleh Rasulullah, kalaulah sensitivitas ini tidak dimiliki oleh para salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para da'i ilallah, maka niscaya Islam ini tidak akan tersebar Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya di Jazirah Arab saja. Karena bagi mereka cukup kami menjadi baik, yang lain tidak baik, tidak masalah. Tapi karena ada sensitivitas, kepedulian yang luar biasa terhadap kondisi umat, karena itulah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, dan ia menjadi kewajiban setiap muslim. Karenanya kewajiban berdakwah ini bukan hanya kewajiban para ustadz, bukan hanya kewajiban para mubalik, bukan hanya kewajiban, ya, para dai, tapi setiap kita adalah dai. Ya. Kullukum da'i. Setiap kita adalah dai yang menebarkan Islam. Dan dakwah itu tidak selalu identik dengan ceramah Bapak Ibu sekalian. Dakwah itu tidak selalu identik dengan, ya, tabligh, tidak. Tapi dakwah itu adalah bagaimana kita menampilkan diri kita sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan akhlak yang baik, menampilkan, ya, syariat dalam kehidupan kita, menjadi model dalam kehidupan masyarakat, itu bagian daripada dakwah. Lihat, Rasul alaihi salatu wasallam pernah mendakwahkan hanya lewat bismillah yang dia ucapkan sebelum makan Bapak Ibu.
yang dengan wasilah dia mengucapkan bismillah sebelum makan, pada saat itu masuk Islam seorang gulam Nasrani, seorang anak penganut agama Nasrani yang bernama Addas, yang merupakan pembantu dari Atabah dan Utaibah ibn Rabi'ah. Hanya dengan wasilah bismillah. Lihat, sebelum makan Rasulullah SAW kemudian mengucapkan bismillah, yang dari itu kemudian Addas bertanya kepada Nabi tentang ucapan yang diucapkan. Dan itu menjadi pembuka dialog antara Rasul dengan Addas hingga akhirnya Addas masuk Islam. Jadi dakwah tidak melulu dengan tabligh, ya. Berdakwah tidak melulu dengan ceramah Bapak Ibu sekalian. Tapi kita dengan menampilkan akhlak Islam di hadapan manusia itu bagian daripada dakwah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad pernah mengislamkan seorang Yahudi karena akhlak, kesantunan, kelembutan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Bapak Ibu bagaimana Nabi Muhammad kemudian saat itu sedang bertakziah di rumah salah seorang sahabat yang baru saja meninggal dunia. Kita bisa membayangkan suasana takziah seperti apa. Satu, ya diliputi dengan kesedihan. Yang kedua, keramaian Bapak Ibu sekalian. Karena banyak di antara sahabat yang juga takziah ke rumah, ya, ke rumah sahabat yang baru saja meninggal dunia ini. Tiba-tiba datang seorang Yahudi kepada Rasul alaihi wasallam. Ya, tanpa ada basa-basi, Yahudi ini kemudian menarik baju Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan, ya Muhammad, bayar hutang. Ya Muhammad, bayar hutang. Umar ibn Khattab yang berada di samping Nabi Muhammad SAW melihat peristiwa itu Bapak Ibu begitu sangat geram. Dan dia hampir saja menarik pedang dari sarungnya, ingin menebas leher orang Yahudi yang telah berlaku tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Melihat gelagat Umar akan menarik pedang dari sarungnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Umar, bukan itu yang kami butuhkan. Alangkah baiknya engkau mengatakan kepadaku, wahai Umar, agar aku membayar hutang, dan katakan kepadanya agar dia menagihnya dengan cara yang baik. Umar, bawalah dia dulu, bayarkan hutangku dulu, dan lebihkan sebagai hadiah untuknya. Lebihkan sebagai hadiah untuknya, kata Rasulullah SAW. Karenanya Umar kemudian membawa orang Yahudi ini pergi, lalu membayarkan hutang yang Rasulullah SAW terlebih dahulu kepada orang Yahudi ini. Dan apa? Subhanallah, akhir dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, ya, orang Yahudi ini kemudian dia masuk Islam. Melihat akhlak Nabi Muhammad SAW begitu sangat mempesona. Kan sekali lagi, kewajiban dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Dan berdakwah tidak selalu identik dengan ceramah. Tapi dakwah itu adalah, ya, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Memberikan contoh keteladanan adalah bagian daripada dakwah. Karenanya setiap muslim punya tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis ini, kita juga bisa mengamalkan dan mendakwahkannya kepada, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, muttafaqun alaihi. An ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah qalat, ya, kunyat Aisyah, Bunda Aisyah diberikan kunyah. Kunyah ini gelar, ya, diberi gelar bi ummil mu'minina, ya, dengan nama Ummul Mu'minina, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Mengapa? Li'annaha ihda zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah merupakan salah seorang dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami' ummahatil mu'minina yukannina bihadhil kunniyah, dan semua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan Ummul Mu'minina, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Bukan ibu, ya, secara ikatan darah, tapi dia adalah ibu secara ikatan spiritual Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kama qala Allah azza wa jal, jadi bukan berarti para istri Nabi Muhammad adalah ibunya orang yang beriman bebas dengan ummahatul mu'minin. Tidak Bapak Ibu sekalian, tetap, ya, di dalam, ya, ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kaum muslimin untuk kemudian langsung berjumpa dengan ummahatul mu'minin kecuali mi wara'il hijab, ya, lewat hijab untuk berdialog dengan ummahatul mu'minin. Jadi bukan berarti kemudian membebaskan interaksi, membebaskan, ya, komunikasi, tetap, ya, dijaga, ya, mahram
dan aurat dan lain sebagainya itu bagian daripada ya syariat yang harus dijaga. Jadi bukan berarti zaujatun Nabi, para istri Nabi Muhammad ini diberikan kunyah ummahatul mukminin, membuat orang-orang yang beriman bebas berinteraksi dengan ya istri Nabi Muhammad layaknya seorang anak dengan ibunya, tidak. Ya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu, ya, dan ya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulu zaujatin Nabi sallam ummahatil mu'minin. Semua istri Nabi Muhammad ya disebut dengan ummahatul mu'minin. Wa qauluhu, dan dikatakan Ummu Abdillah, selain daripada Aisyah diberi gelar Ummul Mu'min, Aisyah juga diberikan kunyah Ummu Abdillah. Ya, kenapa? Iya, Aisyah radhiyallahu anha juga dipanggil dengan panggilan Ummu Abdillah. Ya, apakah ya Aisyah radhiyallahu anha memiliki anak ya namanya Ummu Abdillah sehingga kemudian dia dipanggil dengan Ummu Abdillah? Ada dua kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama disebutkan ya ba'du ahli ilmi, ya sebagian daripada ya ulama menyebutkan bahwasanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini ya memiliki anak tapi anaknya keguguran. Ya, memiliki janin tapi janinnya keguguran Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga tidak berkembang dan tidak hidup, ya. Dan juga sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak melahirkan dan juga tidak memiliki anak, ya, dan juga anaknya tidak hidup, ya. Akan tapi kunyah ini, gelar ini diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha karena Abdullah ini adalah ahabbul asma ilallah, adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah. Tapi kami menemukan sebuah fakta Bapak Ibu sekalian, di Malaysia jika ada anak yang lahir di luar nikah, maka mereka menyebutnya binti Abdullah gitu. Jadi Abdullah menjadi konotasi yang tidak baik. Ya, di Malaysia ketika ada anak yang hamil di luar nikah, maka dia disebut fulana binti Abdullah gitu. Padahal Abdullah ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Bunda Aisyah diberikan kunyah Ummu Abdillah. Ya, sama hal juga Abdurrahman di antara nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Aisyah, ya, qauluhu Aisyah an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah. Aisyah adalah nama ya dari anak Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk di antara perawi hadis dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawat lil ummah ilman katsiran. Dia banyak meriwayatkan ya ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia seorang faqihah, seorang yang memiliki ilmu ya faqihah, ya fikih. Dia memiliki pemahaman yang begitu sangat dalam ya tentang agama Islam Bapak Ibu sekalian. Dia bahkan Bunda Aisyah menjadi rujukan kaum muslimin tatkala mereka ya terbentur oleh sebuah persoalan, maka mereka datang kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena Bunda Aisyah dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian besar hadis-hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha adalah sahih. Ya, karena memang hari-hari Aisyah mendampingi dan membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita akan mendapatkan sebuah pelajaran penting. Bahkan hadis ini termasuk di antara usuluddin, di antara pokok-pokok agama. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang pokok agama adalah hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Artinya apa? Ahdasa aujada syai'an lam yakun. Ya, ahdasa ini adalah membuat sesuatu yang baru, ya, mengada-adakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diada-adakan. Ya, ahdatha
fi amrina, ya, fi amrina artinya adalah dinuna wa syariatuna. Agama dan syariat kita itu al-Islam. Jadi barang siapa yang membuat, yang mengada-ada sesuatu yang baru di dalam masalah agama, di dalam masalah syariat, ma laisa minhu ma lam yashra'uhu Allah wa rasuluh. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka fa innahu mardudun alaihi. Maka sesuatu yang dibuat-buat tadi, yang diada-adakan tadi di dalam agama, di dalam syariat yang tidak ada contoh dan tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, fahuwa mardud, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sadara an ikhlas, sekalipun dia melakukan amalan itu dengan keikhlasan, ya. Tapi jika amalan itu adalah sesuatu yang tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, seikhlas apapun dia melakukannya tetap mardud indallah, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Artinya dia beramal semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah. Dia beramal semata-mata hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, bukan pujian manusia yang diharapkan, bukan, ya, nama yang harum di tengah-tengah manusia yang dia harapkan, bukan imbalan dari manusia yang diharapkan, tapi dia beramal hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah hakikat dari perintah Allah, agar kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Tapi keikhlasan ini juga harus dibarengi dengan, ya, ketaatan dan ketundukan kita terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dalam sebuah ayat terdapat dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa, kata Allah Tabaraka wa ta'ala, yabtaghi, yang mencari, ghairal Islam, selain daripada Islam, dina, agama, artinya baik dalam keyakinan maupun pengamalan Islam, ya, tidak dari, ya, Islam, artinya tidak berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya, apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala, fala yuqbala min, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Karena itulah kita perlu, ya, menuntut ilmu. Karena keyakinan kita, keimanan kita harus didasari oleh ilmu. Sebagaimana amalan, ibadah yang kita lakukan juga berdasarkan ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Karena agama Islam dibangun di atas ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak bisa, gitu kan, beriman tanpa didasari ilmu. Karena syarat di antara syaratus syahadatain, syarat, ya, syahadat itu, syahadat harus dibarengi dengan keilmuan, dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah, artinya berilmulah tentang tauhid, tentang syahadat. Sebagaimana juga ibadah yang kita lakukan juga harus didasari ilmu, dan sumber dari ibadah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang yang beramalan dengan amalan yang tidak datang dari Rasulullah SAW, kata Allah Azza wa Jal, fala yuqbala min, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk di antara golongan orang-orang yang merugi. Wa fi riwayat li Muslim, itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, man amila, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada syariatnya dari kami, yaitu dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun. Nah, riwayat dari Imam Muslim ini a'ammu min riwayati man ahdasa, ya, lebih umum lagi Bapak Ibu dibandingkan dengan riwayat man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngada, ya, yang tadi disampaikan. Wa mana hadhihi riwayat, adapun makna dari riwayat ini, anna man amila, ya, maksudnya adalah amila sawa kana ibadah au kana muamalah. Jadi bersikap umum, bersifat umum, baik ibadah
maupun muamalah, ya, au ghaira dzalik, atau yang lainnya, laisa alaihi amrullahi wa rasulih, tidak ada syariatnya, perintahnya dari Allah dan Rasulnya, fa innahu mardudun alaihi, maka tertolak. Karena kenapa kita perlu mengetahui tentang al-Islam? Agar kemudian amalan kita benar-benar Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi sebuah amalan yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ittafaqa al-ulama, para ulama sepakat rahimahullah, annal ibadah, bahwasanya ibadah la tasih, tidak sah, illa idza ijtama'at amrayni, kecuali berkumpul dua perkara. Yang pertama adalah al-ikhlas, ya, itu menjadi harga mati. Dan yang mengetahui tentang keikhlasan seorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai keikhlasan seorang. Bahkan malaikat, Bapak Ibu sekalian, malaikat tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mencatat tentang niat seseorang. Malaikat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa, kemampuan hanya untuk mencatat amal zawahir, anggota tubuh saja. Sedangkan amal bawatin, amal batin, yaitu amal hati, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ya dikisahkan tentang seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana ya peperangan ini menggunakan kapal laut, Bapak Ibu sekalian. Dan di perjalanan, ya, mujahid ini membeli kendi yang biasa digunakan untuk menyimpan air, ya, namun kendi ini terbuat dari kulit hewan yang telah disamak, Bapak Ibu sekalian. Lalu tatkala kapal ini menepi, ya, di sebuah daerah, mujahid ini menjual kendi yang baru saja dia beli tadi, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ini. Lalu dia berpikir, kalau saya beli lagi dan saya jual lagi, maka saya akan mendapatkan keuntungan. Ya, padahal dia sedang dalam perjalanan jihad fisabilillah. Di tengah malam dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat ada dua orang turun dari langit. Yang satunya membawa catatan, yang satu lagi kemudian menyampaikan tentang kondisi manusia. Ya, dalam mimpinya ini orang ini kemudian melihat bahwa dua orang yang turun dari langit ini mengatakan, catat, fulan dia keluar di jalan Allah untuk berjihad. Catat, fulan dia keluar di jalan Allah hanya untuk yang mendapatkan, ya, sebuah nama sebagai seorang pejuang. Catat, ketika orang ini mengarah pandangannya kepada fulan, dia keluar di jalan Allah untuk berdagang. Dalam mimpinya dia berdialog dengan dua orang ini dengan mengatakan, la, Allah fi amri, tidak, Allah yang menjadi tujuanku dari perjalananku ini. Ya. Akhirnya dia menangis dalam mimpinya, Bapak Ibu sekalian, seraya dia meminta agar jangan dicatat keluar di jalan, ya, untuk berdagang, melainkan dia keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah. Sampai akhirnya dua orang yang datang kepadanya mengatakan, ya sudah, kalau begitu catat, si fulan keluar di jalan Allah, namun di tengah jalan dia berjualan. Dan ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa urusan niat ini, keikhlasan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berusaha untuk terus mengawal niat kita agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjadi syarat mutlak diterimanya amal seorang hamba. Dan yang paling tahu tentang niat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, jika amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tatkala Rasul alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk meneladaninya dalam salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi Muhammad. Artinya Rasul alaihi salatu wasallam selalu mewasiatkan kepada para sahabatnya agar mereka beribadah, beramal dengan keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Rasul kepada mereka. Ya, jangan sampai keluar dari apa yang telah dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia menjadi syarat diterimanya amal seorang hamba. Ya, karenanya juga kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam semua sisi kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena itulah Rasul disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Maksud dari kalangan kalian adalah manusia. Ya, kenapa? Agar kalian bisa mencontohnya.
Ini hikmah Bapak Ibu. Kenapa para nabi dan rasul Allah tidak diutus dari kalangan malaikat? Kalaulah sempat Allah mengutus para nabi dan rasulnya dari kalangan malaikat, niscaya kita tidak akan pernah bisa untuk mengikuti malaikat, karena malaikat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan, wa yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Para malaikat selalu bertasbih, ya, mensucikan Allah malam dan siang hari tanpa henti. Ya, kita tidak akan bisa mengikuti gaya hidupnya malaikat. Tapi Allah utus para nabi dan rasul dari kalangan manusia agar kita bisa mencontohnya, agar kita bisa meneladaninya. Ya, dan kita berusaha untuk meneladani Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan kita, baik ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Karena di dalamnya terdapat syarat diterimanya amal seorang hamba tatkala kita, ya, beramal dengan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fawaidi hadzal hadis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah tahrimu ihdathi syai' fi dinillahi, ya, tahrim, pengharaman, ihdatsu syai', mengada-ngadakan sebuah perkara fi dinillah, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, walau an husni qasdin, walaupun maksudnya baik. Walaupun maksudnya baik. Tapi kalau tidak ada syariat dari Allah dan Rasulnya, maka diharamkan. Ya, urusan agama memang terkait dengan al-ihdats, ada sesuatu yang kemudian dianggap muhdits ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang baru. Baru ini tidak mutlak terhadap semua perkara, ya. Tapi terhadap yang kemudian disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini, ma laisa minhu, ya, apa-apa yang tidak ada syariatnya dari kami. Ma laisa minna, sesuatu yang tidak datang dari kami, artinya dari urusan agama, bukan urusan keduniaan. Jadi jangan diartikan kalau begitu kita nggak boleh pakai mobil, kalau begitu kita nggak boleh pakai mikrofon, kalau begitu kita nggak boleh pakai handphone. Tidak. Tapi di sini dibatasi dengan sebuah kalimat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi amrina hada, dalam urusan syariat, dalam masalah perintah dan larangan. Terkait dengan perintah dan larangan, sumbernya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan masalah dunia. Karena kalau masalah dunia, Nabi Muhammad mengatakan apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang masalah urusan dunia kalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan masalah dunia yang kemudian disebutkan masalah perkara baru di sini, adalah masalah perkara-perkara yang ada dalam agama kita, ya. Walaupun perkara itu terlihat sekilas baik, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau tidak ada contoh, tidak ada landasannya dari Allah dan Rasulnya, maka tahrim, diharamkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, walau kana al-qalbu yarukku lidzalika wa yuqbala alaih li'anna hadha min amali syaitan. Sekalipun barangkali hati kita menjadi tenang karena sebuah amalan itu misalnya. Ya, tidak, ya, kalau tidak ada contohnya maka ditahrimkan, diharamkan. Fa in qala qail, sekiranya kemudian dikatakan, law ahdatsa syai'an asluhu min asy-syari'ah lakin ja'altahu ala sifatin muayyanatin lam ya'ti biha ad-din fa hal yakunu mardudan aw la. Misalkan ada seseorang membuat perkara sesuatu yang baru, asal awalnya ada dalam syariat, Bapak Ibu sekalian, tapi perkara yang kemudian yang datang dalam syariat lalu dijadikan menjadi sesuatu yang dikhususkan, Bapak Ibu sekalian, maka, ya, apakah itu termasuk yang ditolak atau tidak? Ya, jawabannya yakunu mardudan, tetap kemudian ditolak, Bapak Ibu. Contoh misalkan, misal ma ahdatsu ba'dun nas minal ibadat wal adhkar wal akhlaq wa ma asbaha fa hiya mardudah. Ya, terkait dengan zikir-zikir misalkan, terkait dengan ibadah-ibadah yang memang ada dalilnya, namun ternyata diletakkan bukan pada tempatnya, dilakukan bukan pada, ya, posisinya, maka dia akan tertolak. Karenanya terkait dengan masalah ibadah kita harus memperhatikan beberapa hal. Ya, yang pertama sebab ibadah itu dilakukan. Yang kedua jenis ibadah itu seperti apa. Yang ketiga adalah kadar daripada ibadah itu. Yang keempat adalah kaifiyah, tata cara beribadah dan juga waktu beribadah, tempat beribadah. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Karena kalau salah kita menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh Bapak Ibu, ayyakunal amal muwafiqan lisyariah fi sababihi. Hendaklah amalan yang berkesesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, didasarkan oleh karena ada sebabnya. Contoh misalkan, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, an yusalli rak'ataini kullama dakhala baitah wa yattakhidha sunnah. Misalkan dia selalu salat
sunnah ketika masuk ke dalam rumahnya, dan dia menjadikan dia sunnah. Padahal tidak ada dasar sholat ketika masuk ke dalam rumah kemudian menjadikan sunnah. Maka ini tertolak. Yang ada syariatnya dari Rasulullah SAW, ya sholat disebabkan kita ya datang ke sebuah tempat, ya kan ketika kita datang ke dalam masjid yang kemudian dikenal dengan sholat tahiyatul masjid. Lalu kemudian sholat tahiyat rumah kita lakukan misalkan 2 rakaat masuk ke dalam rumah. Maka ketika sholat di dalam rumah karena kita masuk ke dalam rumah tidak ada sebabnya, maka mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian karena ke masjid kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, masuk ke dalam rumah kemudian kita sholat sunnah sebelum kemudian kita duduk dalam rumah kita. Tidak ada sebabnya, karena ketika diamalkan itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaklah kita memperhatikan al-jinsi, jenis daripada ibadah yang telah kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seseorang berkurban di farasin dengan kuda. Ya, dia berkurban di Idul Adha dengan kuda. Jelas tertolak Bapak Ibu sekalian, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mukhalif syariah. Karena bertentangan dengan syariat fil jinsi, dalam jenis hewan kurban. Karena innal adahi innama takunu min bahimatil an'am. Karena kurban itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari jenis bahimatul an'am, jenis hewan ternak, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, ya, sapi atau kemudian kerbau Bapak Ibu sekalian, wal ghanam, dan juga kambing. Selain daripada 3 jenis ini maka ya tidak termasuk di antara bahimatul an'am. Jadi dia berkurban tapi dengan unta, dengan kuda, berkurban dengan ayam misalkan Bapak Ibu sekalian. Karena di luar dari jenis yang telah ditetapkan maka mardud, ditolak. Kita juga hendak memperhatikan Bapak Ibu sekalian muwafiqun lisyariah fil qadar, dalam masalah takaran, dalam masalah kadar Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan, rajulun tawaddaa 4 marrat. Seseorang berwudu tapi wudunya sebanyak 4 kali. Di mana Nabi Muhammad SAW ya menganjurkan, mensunnahkan wudu, sunnahnya berapa Bapak Ibu sekalian? Afdalnya berapa? 3 marrat, 3 kali ya, pada anggota wudu tertentu Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ketika ditambah menjadi 4 misalkan, maka yang 4-nya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memperhatikan ya terkait tadi yang pertama sebab, ya, sebab salat masuk ke dalam masjid bukan ke dalam rumah. Yang kedua tadi terkait dengan masalah jins, ya, jenisnya. Yang ketiga adalah masalah takarannya. Yang keempat juga perlu kita perhatikan dalam masalah ibadah, muwafiqun lisyariah fil kaifiyah, ya, dalam masalah tata cara. Kita tidak bisa beribadah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW beramal dengan sebuah ibadah, tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad seperti apa. Contoh misalkan, lau anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka fa salatuhu batilah mardudah. Ketika seseorang sholat misalkan, lalu dia sujud sebelum ruku misalkan, ya, dia sujud dulu baru ruku, maka jelas salatuhu batilah, salatnya akan menjadi batal dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan, lau tawaddaa mansikan bi an bada'a birrijli thumma ra's thumma al-yad thumma al-wajh fa wudu'u batil. Seseorang wudu misalkan, tapi pertama yang dia kali cuci adalah kaki, kemudian baru wajah, kemudian baru tangan, kemudian anggota yang lainnya, tentu ini adalah wudu yang batil. Kenapa? Mukhalif lisyariah, ya, berbeda, bertentangan bahkan ya dengan contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam beribadah kita perlu memperhatikan apa Bapak Ibu? Muwafiqan lisyariah fi zaman, ya, terkait dengan masalah waktu. Falau shalla salata qabla dukhuli waqtiha fa salatu ghairu maqbulah. Dia salat sebelum datang waktu salat, tentu ya salatnya akan batal Bapak Ibu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia salat di luar dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan walau dhaha qabla an yusalli salat al-Eid lam taqbal. Dia berkurban, menyembelih hewan kurban tapi menyembelihnya sebelum salat Id, maka ya sembelihannya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembelihannya hanya menjadi sedekah, tidak menjadi ibadah udhiyah, tidak menjadi ibadah kurban Bapak Ibu sekalian. Ini juga perlu kita perhatikan waktu dalam beribadah. Juga Bapak Ibu sekalian perlu kita perhatikan adalah ayyakunal amal muwafiqan lisyariah fil makan. Terkait dengan masalah tempat.
Falau anna ahadan i'takafa fi ghairil masajid bi an yakuna qad i'tafaka fil madrasah atau fil bait, fa inna i'tikafahu la yasih. Misalkan seseorang beriktikaf, di mana iktikaf syariatnya di mana, Pak? Di masjid. Lalu dia beriktikaf di mana? Di sekolah, dia iktikaf di rumah. Ya tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat iktikaf itu di masjid. Atau misalkan seseorang haji dan umrah, tapi tidak di tanah haram, tidak di Masjidil Haram. Ya kan? Dia berhaji dan umrah. Ya, hari ini ada ya, kaum Syiah membuat tanah suci di Karbala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji dan umrah tempatnya di mana? Ya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ya, di luar daripada itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu dalam beribadah yang memperhatikan hal ini. Sebab ibadah itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jenis daripada ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kadar, takaran. Jadi jangan sampai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kita melebihi. Ya. Dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, masalah kadar. Jadi jangan sampai kemudian karena kita merasa sepertinya saya sanggup, ya gitu kan, melaksanakan sesuatu lebih daripada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, lalu kita tambah misalkan kadarnya, maka ini juga termasuk ahdas, sesuatu yang mengada-ngada ya dalam urusan agama. Ya. Juga kemudian perlu kita perhatikan adalah kaifiyah, tata cara ibadah kita. Sudahkah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Juga berkaitan dengan zaman waktu. Ini tepat tidak waktunya untuk melaksanakan ibadah ini misalkan. Ya kita sholat sunnah, tapi ternyata di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat? Ya sunnah mutlak Bapak Ibu. Sholat sunnah mutlak. Ya sholat sunnah ya mutlak tanpa ada sebab. Ya kecuali misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu boleh kapan saja gitu kan. Tapi kalau sholat sunnah mutlak dilarang di dua waktu, di tiga waktu. Yang pertama adalah setelah sholat subuh. Setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari. Ya. Yang kedua indah zawal, ketika matahari berada di atas kepala kita. Ya. Di waktu matahari berada di atas kepala. Ya. Di tengah, di puncak matahari pada saat berada di atas kepala kita. Yang ketiga setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Maka jangan lakukan sholat sunnah mutlak ya di waktu-waktu yang telah diharamkan. Perlu kita memperhatikan mana waktu yang boleh kemudian kita melakukannya, mana waktu yang tidak boleh kita melakukannya. Yang kelima, yang keenam Bapak Ibu, perlu kita perhatikan adalah tempat. Ya. Tempat kita beribadah. Boleh tidak beribadah di tempat ini? Boleh tidak kita beribadah di tempat itu? Karenanya ini menjadi syarat kalau kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan kita selain daripada keikhlasan, kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang tadi telah disebutkan ya terkait dengan masalah sebab, jenisnya, kadarnya, tata caranya dan juga zaman, waktu dan juga tempat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apa yang telah dihadirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, mudah untuk dilaksanakan, ya terang benderang Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai perkara yang sudah jelas kemudian kita jadi ya menjadi buram. Padahal apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara-perkara yang halal sudah jelas. Perkara-perkara haram sudah jelas. Dan ada di antara keduanya ada umurun mustabihat, perkara-perkara syubhat. Karena kita jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara syubhat. Apa yang sudah terang dan jelas dari Rasul lakukan. Apa yang sudah jelas keharamannya tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Karenanya agama ini telah sempurna datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ya, ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu menunjukkan bahwa agama dan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Rasul sudah sempurna. Karena jangan ditambah-tambah, jangan kemudian diada-adakan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Ya, kita cukup menjadikan Rasul ya, para sahabat menjadi rujukan kita dalam beribadah, dalam beramal. Kalau ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada yang ingin bertanya, barangkali satu atau dua orang kami persilahkan. Baik, silakan.
Baik. 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 Sudah, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga perlu kita perhatikan tadi terkait dengan sebab, ya, terkait dengan jenis, terkait dengan kadar, terkait dengan kaifiyah caranya, terkait dengan waktu, dan terkait dengan tempat. Sudahkah kita menempatkan semua pada porsinya masing-masing? Zakat, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi kewajiban. Bahkan dia menjadi min arkanil Islam, termasuk di antara rukun Islam. Ya. Sekalipun zakat ini diwajibkan ketika telah mencapai syaratnya. Syarat yang pertama kalau zakat mal, ya, yang pertama adalah mencapai nisab. Yang kedua sudah mencapai haul, yaitu masa 1 tahun berada dalam kepemilikan utuh dari seorang muslim. Maka wajib hukumnya baginya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kemudian telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kepada siapa? Peruntukannya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah, ya, zakat masuk di dalamnya. Untuk siapa? Untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, terkait dengan masalah harta di dalam Al-Qur'an Allah merincikan. Ya. Kalau sudah masalah harta, ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an adalah masalah hutang. Lihat terkait dengan masalah warisan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci, ya. Termasuk peruntukan zakat ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan langsung kepada siapa zakat itu diberikan. Itu kepada 8 asnaf. Karena jangan sampai, ya, zakat yang kita keluarkan, ya, diperuntukkan kepada bukan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini. Ya. Jadi kalau peminjaman jelas, ya, di situ tidak ada peruntukan untuk peminjaman karena zakat itu langsung diberikan kepada al-fuqara wal masakin, ya, kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peminjaman tidak ada dalam, ya, bab zakat untuk peminjaman. Karena perlu kita rujuk kembali Bapak Ibu sekalian tentang masalah fikih zakat. Jangan sampai dari 6 poin tadi, ya, kita melanggar salah satu di antara, baik dari sebab, ya, atau kemudian dari jenisnya atau kadarnya atau kaifiyahnya, ya. Karena kalau kita sudah menetapkan sesuatu, bisa jadi kita melanggar tadi, kaifiyahnya kita langgar, atau kadarnya kita langgar, sebabnya kita langgar, ya, atau waktunya kita langgar. Karena sebagian kaum muslimin meyakini bahwa zakat itu hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. Padahal hitungan 1 haul itu tidak selalu kemudian dari bulan Ramadan. Tapi pada saat harta nisab itu kemudian nisab telah sampai, ya, maka sejak saat itu kemudian dihitung sampai 1 tahun, ya, baik di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, maka kita harus menandai waktunya sehingga pada saat tepat pada 1 tahun harta itu sudah, ya, sempurna kepemilikannya utuh di tangan kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengeluarkan tanpa menunggu bulan Ramadan. Kepada siapa? 8 asnaf. Adapun dikelola oleh satu lembaga, dikelola oleh masjid, itu tidak ada masalah karena itu bagian daripada ijtihad para ulama untuk mengelola zakat agar lebih baik, agar lebih terdistribusi dengan baik. Tidak ada masalah, tapi tidak meninggalkan hal-hal prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dalam masalah takaran, tadi masalah sebab, waktu, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Satu lagi barangkali, Bapak, Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemahaman kepada kita. Ini juga berkaitan dengan masalah bid'ah. Yang ada sebuah buku yang sangat bagus, Bapak Ibu sekalian, Konsep Bid'ah dan Toleransi Fikih. Juga perkara bid'ah adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak ingin menjadi orang yang mudah membid'ahkan sebuah amalan tanpa kita mengetahui, ya, sebab atau dalil orang melakukan sebuah amalan. Jadi kita tidak ingin terjatuh kepada bid'ah, tapi kita juga tidak ingin menjadi orang yang mudah membid'ahkan sebuah amalan yang barangkali kita belum tahu tentang dalil yang kemudian menjadi sumber seseorang melakukan amalan itu, ya. Karena juga jangan sampai kita ternyata membid'ahkan sebuah amalan yang ternyata ada dasarnya, ada landasannya dari Allah dan Rasulnya, ya.
Jangankan terhadap perkara yang dianggap bid'ah Bapak Ibu sekalian. Tentang definisi bid'ah ini terjadi perbedaan di antara ulama. Ya, definisi bid'ah itu terjadi perbedaan di antara ulama. Apalagi perkara-perkara yang dianggap bid'ah. Kita tidak ingin terjatuh kepada bid'ah, karena bid'ah ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Rasul, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Karena bid'ah itu akan mengantarkan kepada kesesatan, dan kesesatan membawa seseorang kepada kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin terjatuh kepada perkara bid'ah, tapi kita tidak ingin menjadi orang yang mudah membid'ahkan amalan-amalan kaum muslimin sampai kita benar-benar mengetahui dasar dan sebab mereka mengamalkan sebuah amalan. Bisa jadi ternyata kita belum mengetahui tentang dalil amalan itu Bapak Ibu sekalian. Kita belum membaca tentang dalil amalan itu. Karena juga kita berhati-hati dalam membid'ahkan sebuah amalan yang barangkali kita belum mengetahui tentang landasan mereka beramal, kecuali setelah terang benderang bahwa mereka melakukan sebuah perbuatan bid'ah, maka kita boleh membid'ahkannya. Tapi selagi kita belum mengetahui tentang ilmu, mengetahui tentang dasar, landasan mereka beramal, hati-hati kita untuk membid'ahkan sebuah amalan yang barangkali kita belum mengetahui dalil dan landasan mereka beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara-perkara bid'ah yang membuat amalan kita sehebat apapun dan sebesar apapun amalan itu, maka mardudun indallah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.